Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat. Tentu kemurahan Tuhan selalu indah, selalu nyata bagi kita sekalian. Kita bersyukur boleh berjumpa dalam renungan harian. Kita berada di hari Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami berjalan di dalam dunia ini, kami harus memiliki pegangan yang kami tahu yang utama adalah firman-Mu, agar kami berjalan di tengah-tengah dunia dengan tetap menyaksikan kuasa dan kehendak-Mu. Firman-Mu akan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami rindu untuk membacanya, merenungkannya. Roh Kudus tolonglah kami, biar kami boleh membaca dan merenungkan dengan baik, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Segala sesuatu sia-sia. Demikian judul bacaan kita. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Tema kita saudara-saudara, menatap diri di hadapan Tuhan. Umpe maranga katuan dio olona puang. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya tidak berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Ya, saya kira kita semua ingin hidup kita berguna bagi sesama dan Tuhan. Namun saudara-saudara, realitas membuktikan bahwa nasib manusia tidak semua sama. Lalu bagaimana pengkhotbah melihat hidup? Saudara-saudara yang kekasih, pengkhotbah bukan meremehkan arti penciptaan Allah. Akan tetapi, pengkhotbah ingin menghancurkan semua harapan palsu manusia pada dunia ini atau diri sendiri. Saudara, pengkhotbah ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hanya akan berarti bila dalam iman kepada Allah. Berharap kepada dunia dan diri sendiri, saudara, ini adalah sia-sia.
tetapi berharap kepada Allah tidaklah sia-sia. Saudaraku yang kekasih, bangunlah komitmen untuk sebuah harapan kepada Allah, bukan kepada dunia dan diri sendiri. Ya, manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kerja kerasnya pun segera dilupakan. Demikian juga yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada yang berubah. Umat manusia, saudara, tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna kehidupan di dunia dan tidak menemukan kepuasan abadi di dalamnya. Ya, pemecahan persoalan ini hanya ada di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang dapat menjadikan hidup bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal duniawi kepada hal sorgawi, demi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, hanya dengan menatap diri di hadapan Allah, kita akan mengerti lebih jauh dan mendalam bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Demikian dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Dan akhir kata, saudara-saudara, saya mau katakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan, karena itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Ya, menatap diri di hadapan Allah, berserah diri, teruslah melihat bahwa hanya dengan berpegang pada perintahnya, kita akan mampu menjalani hidup ini dalam kasih Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami ingin terus melihat dalam hidup kami bahwa hanya kehadiran-Mu lah yang membuat kami dapat menghadapi kehidupan ini. Biar kami setia dan takut hanya kepadamu, berpegang pada perintah-Mu, sehingga kami dapat melangkah dengan pasti di dalam dunia. Terima kasih untuk firman ini. Untuk kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Hanya Engkau gembala yang baik yang akan menilik kami menjalani hidup ini dengan tenang. Dan karena itu kami membawa kepadamu anak-anak kami, keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan kami, masa depan, dan kerinduan-kerinduan yang kami akan kerjakan. Semoga berjalan dengan baik. Tuhan yang hadir di dalamnya dan memberkati. Juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, teruslah Engkau memberkati hidup mereka, agar mereka pun selalu menyaksikan betapa baiknya Tuhan, dan kami akan bersyukur kepadamu. Ada banyak persoalan kehidupan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang terus menghadapi banyak persoalan yang tak mampu kami selesaikan. Tuhan hadir, Engkau beri jalan keluar, agar kami lewati semua dengan damai dan tenang. Engkau juga terus memberkati setiap pemberitaan firman yang dilakukan pengurus OIG dan majelis, biar kami mengerjakannya dengan penuh sukacita. Bahkan juga Tuhan terus memakai kami menyatakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemerintah kami, Tuhan karuniakan kekuatan agar memerintah dengan suasana demokrasi, dan kami rakyat boleh hidup dengan tenang dan baik. Juga Engkau mampukan untuk melewati dan menghadapi masa pandemi, bahkan juga memutuskan mata rantai dari situasi pandemi ini. Biarlah kami semua juga boleh dipulihkan oleh Tuhan, hidup kami kembali tenang, damai, nama-Mu kami agungkan. Sertai kami hari ini Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mengikuti renungan harian ini.
Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah kuat, terus semangat, jalani hidup ini dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan.